Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dek ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka melalui video ini. Nah, jangan lupa di minggu-minggu terakhir ini tetap semangat ya Dek ya, menjalankan puasanya, ngajinya, tetap semangat ya. Oke. Ya Dek, di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mereview 2 bab terakhir, yaitu bab tentang sholat fardu berjamaah dan bab tentang kisah Nabi siapa? Lut dan Ismail. Ya, sebelum ke materi bab tentang sholat fardu berjamaah, Us mau tanya dulu coba. Kalian masih ingat nggak ya tentang arti sholat? Arti sholat itu apa? Ayo. Arti sholat. Sholat adalah doa. Sholat artinya doa. Ya, betul. Sedangkan arti sholat yang panjang, arti sholat secara istilah, itu biasa kita sebut dengan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau kalian ditanya arti sholat adalah doa, kalau pengertian sholat apa Dek? Berarti jawabnya adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian tentang sholat. Sekarang masuk ke sholat fardu berjamaah. Di sholat fardu berjamaah, kalian mengenal 2 istilah. Satu jahar, satunya adalah sir. Apa pengertiannya jahar dan sir? Pengertian jahar adalah, jahar itu kalian ingat-ingat, jahar itu keras. Jahar itu keras. Jadi kalau kalian diminta untuk menerangkan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jahar, berarti jawabannya adalah sholat yang bacaannya dengan dikeraskan. Dimaksudkan suara bacaannya itu dikeraskan, sedangkan sir itu bacaannya dipelankan. Nah, sekarang kalian sudah tahu pengertiannya. Sekarang Us mau cek. Sholat fardu yang bacaannya dengan dijaharkan, bacaannya dengan dijaharkan adalah sholat fardu apa? Ayo. Maghrib. Terus apalagi? Isya. Terus subuh. Berarti kalau sir sholat apa Dek? Contoh sholat yang bacaannya dengan disirkan, berarti sholat zuhur dan asyar. Nah, selain itu, untuk sholat yang bacaannya dijaharkan, cukup pada rokaat berapa? 1 dan 2. Jadi, kalau di sholat isya atau maghrib itu cukup di rakaat 1 dan rakaat kedua. Kemudian apakah semua bacaannya dijaharkan? Apakah semua bacaannya disuarakan? Tidak. Yang dijaharkan atau disuarakan cukup surat Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, sampai sini sudah jelas? Jelas ya, jahar dan sir. Kemudian selain cara membacanya atau perbedaan cara membaca jahar dan sir, ada juga perbedaannya, yaitu tentang pahala sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah dilipatkan berapa kali? Ayo, berapa lipat? Ayo, berapa Dek?
27. Ya, sholat jamaah itu pahalanya insya Allah akan dilipat gandakan sebanyak 27 dibanding sholat munfarid. Hayo, masih ingat apa itu sholat munfarid? Sholat munfarid itu kebalikan dari sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama, kalau munfarid sholat yang dilakukan sendirian itu namanya sholat munfarid. Ya, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang kisah Nabi Lut. Nah, apa yang harus kalian ingat-ingat di kisah Nabi Lut? 1. Nama ayah. Kemudian nama paman. Kemudian nama apalagi? Kaumnya. 4. Azab yang diturunkan Allah kepada kaumnya. Nah, ayah Nabi Lut, masih ingat nggak ayah Nabi Lut namanya siapa? Siapa, Dek? Hasan bin Tareh. Ya, Nabi Lut itu adalah putra Hasan bin Tareh. Kemudian Nabi Lut itu juga merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu masih merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut ini diutus Allah untuk berdakwah pada kaum yang bernama Sodom. Nah, kaum Sodom ini mempunyai akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Contoh perilaku yang buruknya apa? 1. Suka mabuk-mabukan. 2. Suka berjudi. 3. Suka merampas harta orang lain. 4. Menyukai sesama jenis. Ini Allah paling marah. Allah paling marah kalau ada kaum sampai menyukai sesama jenis. Kita saja dilarang. Anak putri kok menyerupai penampilannya anak putra, itu dilarang, tidak boleh. Ini kok malah menyukai sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Nah, karena perilaku seperti itu, perilaku yang buruk seperti itu, akhirnya Allah mengazab. Allah menurunkan hukuman berupa apa? Berupa hujan batu. Nah, ada juga keluarga Nabi Lut yang terkena hujan batu. Siapa? Istrinya. Istrinya tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya kenalah azab hujan batu bersama dengan kaum Sodom. Nah, itu kisah Nabi Lut. Ya, sekarang kita lanjut ke kisah Nabi Ismail. Masih ingat ya kisahnya? Ya, coba kita ingat-ingat lagi. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, kisahnya Nabi Ismail ini dari kecil dia sudah diuji oleh Allah. Ditinggalkan di tengah padang pasir oleh ayahnya Nabi Ibrahim bersama ibunya. Jadi Nabi Ismail itu ditinggal di tengah padang pasir bersama ibunya oleh Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ismail ini menangis karena kehausan. Akhirnya Ibunda Hajar berlari untuk mencari air dari Bukit Sofa ke Marwa. Tiba-tiba terkejutlah Ibunda Hajar. Keluar air di hentakannya kaki Nabi Ismail. Nah, air itu lama-lama semakin banyak. Nah, hentakan kaki Nabi Ismail yang mengeluarkan air itu kita kenal dengan Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Nah, itu kisah Nabi Ismail dengan Nabi Lut tadi. Nanti kalian bisa baca lagi di buku, atau kalian juga bisa menyimak video yang kemarin Us pernah kirimkan. Ya, itu tadi ya review materi tentang sholat berjamaah, kemudian kisah Nabi Lut dan kisah Nabi Ismail. Ya, pesan Us Febri, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat puasanya, jangan lupa membantu orang tua, ngajinya dilanjutkan, terus banyak-banyak berbuat
Baik ya, Febri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.